Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hemo Panca dengan NIM 231344014 dari kelas 2 TNK. Ini adalah video tugas pengolahan sinyal digital yang akan menjelaskan modul 3. Pada modul 3 ada dua tipe soal yang diberikan, yaitu yang pertama menganalisis gambar dan program yang telah diberikan, dan yang tipe kedua yaitu menganalisis suara dari hasil program yang telah diberikan juga. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, itu menganalisis gambar. Ada berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Dan ini adalah gambar hasil dari plot dari program yang telah diberikannya. Jadi pada gambar dapat dilihat bahwa gelombang yang tampil itu ada sebanyak 4 gelombang. 1, 2, 3, 4 gelombang. 4 gelombang ya. Dan mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Mari kita lihat terlebih dahulu programnya seperti apa. Jadi program yang diberikan di sini diketahui frekuensinya 4, durasinya 1, frekuensi sampel 100, fase awal 0, amplitude 1, offset 0, dan ini fungsi T yang mewakili X, ini fungsi S yang mewakili Y sebagai fungsi sinusoidal. Kemudian diplotkan dengan plt.plot T, S. Dari program dapat kita lihat bahwa frekuensinya itu adalah 4 Hz. Yang artinya dalam 1 detik akan ada 4 gelombang jika ditampilkan. Nah, selanjutnya di sini durasi atau panjang gelombang yang akan ditampilkan itu sama dengan 1 second. Oleh karena itu, mengapa hasil dari program ini menghasilkan 4 gelombang? Karena di sini frekuensinya 4 Hz, yang artinya dalam 1 detik akan ada 4 gelombang, dan program ini ditampilkan membatasi panjangnya hanya 1 detik, sehingga yang muncul yaitu hanya 4 gelombang. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, ubah frekuensi sampling menjadi 8. Apa yang akan terjadi? Oke, kita langsung rubah saja frekuensi sampling. Di sini kita ubah menjadi 8. Dan hasil programnya seperti ini. Frekuensi sampling yaitu jumlah titik yang akan dihubungkan, yang akan diplot pada suatu grafik. Nah, di sini kan tadi disuruh untuk dirubah menjadi 8 ya. Ini ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada 8 titik atau frekuensi samplingnya 8. Ketika frekuensi samplingnya ini dirubah menjadi 8, artinya dalam 1 detik ada 8 sampel atau titik yang dihubungkan. Gambar gelombang menjadi seperti gambar seperti ini. Tidak seperti gambar sinyal sinus yang seharusnya fungsi pada program sebelumnya itu tergambar gitu ya. Karena program hanya memiliki 8 frekuensi samplingnya, sedikit sekali. Semakin besar frekuensi sampling, maka gambar akan semakin halus. Gambar sinus yang terplot itu akan semakin detail. Jadi yang terjadi itu gelombangnya seperti ini, tidak terbentuk dan tidak jelas gitu berapa gelombangnya. Kita tidak bisa pastikan ini benar jumlah gelombangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya dan mengapa? Oke, masih di program yang sama. Untuk menghasilkan gelombang dalam 1 detik itu akan ada 4 gelombang. Berarti berapa frekuensi samplingnya minimal gitu ya. Sinyal sinusoidal dapat diwakili oleh 4 titik ya, seperti ini. Titik pertama di sini, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan 4 titik,
sinyal sinusoidal akan terdefinisi dan akan terbaca bahwa itu adalah satu gelombang meskipun jadinya seperti sinyal segitiga, tapi kita tahu kalau satu gelombangnya itu satu puncak dan satu lembah. Jadi untuk sinyal sinusoidal dapat diwakili oleh 4 titik. Nah, karena kita ingin membuat 4 gelombang, yang artinya 4 dikali 4, 16. Nah, kenapa di sini jawabannya adalah 17? Karena ini tuh untuk membantu di titik akhir. Sehingga benar-benar tercipta 4 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, seperti itu. 17 ya. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi satu sinyal sinusoidal itu diwakili oleh 4 titik ya. Seperti itu. Karena sinusoidal itu minimal ada 4 ya, seperti yang telah tadi jelaskan, untuk mewakili satu gelombang dan pada program itu harus menggambarkan 4 gelombang, maka 4 kali 4 dan ditambah 1 untuk di ujungnya. Jadi jawabannya adalah minimal 17. 17 untuk dalam kasus yang programnya seperti tadi. Oke, selanjutnya tipe soal yang menganalisis suara. Untuk tipe ini kita langsung saja pada ini ya, pada collab-nya langsung agar kita dapat langsung play juga suaranya dan langsung menganalisis suaranya. Sebentar. Oke, soal selanjutnya kita ini mode yang 3 tadi, kita importnya kita play dulu. Sebentar. Loading ya. Oke. Ini yang menganalisis suara. Yang pertama soalnya itu kita diberikan program seperti ini. Dan program ini menghasilkan suara. Mari kita dengarkan suaranya. Oke, itu adalah hasil suara dari program yang diberikan. Ini programnya. Dan pertanyaan pertama itu ganti frekuensi sampling jadi 1500. Perhatikan hasilnya dan jelaskan mengapa demikian. Oke. Untuk yang frekuensi sampling 1500, dari kemarin, dari waktu pertama waktu di praktikum di lab, di program saya tidak dapat di-play. Dan di sini Bapak juga telah memberikan file suara dari frekuensi 1500-nya. Tetapi tetap saja suaranya tidak bisa di-play di komputer saya. Untuk menganalisis suaranya, saya ada catatan yang menganalisis waktu di lab dan Bapak play audionya di laptop beliau. Dan hasil suaranya jika dirubah menjadi frekuensi 1500, audionya menjadi terputus-putus. Suaranya terdistorsi dan tidak akurat disebabkan aliasing. Adanya aliasing disebabkan karena nilai sampel frekuensinya lebih rendah dari 2 kali frekuensi sinyal tertinggi. Jadi intinya jika dirubah frekuensi sampling jadi 1500, suaranya jadi putus-putus. Kita lanjut ke di
Yang pertanyaan selanjutnya di file audio 1, menurut Anda parameter apa yang dirubah dan mengapa? Oke, kita dengarkan dulu yang di audio 1. Oke, di audio 1 ini menurut saya suaranya jika dibandingkan dengan program yang awal itu nadanya lebih rendah gitu ya. Jadi nada rendah menurut saya itu berarti bisa jadi dan bisa jadi itu tuh nada tuh dipengaruhi dengan frekuensi ya. Jadi kita turunkan nilai F-nya dan saya coba nilai F-nya mendekati sekitar 2600-an dan setelah dicoba hasilnya sudah mendekati suara dari file audio 1. Jadi suara nadanya lebih rendah dipengaruhi oleh nilai frekuensinya yang diturunkan. Oke, selanjutnya di file audio 2, menurut Anda parameter apa yang dirubah? Kita dengar juga ya audio yang kedua, ini audio yang keduanya. Kita dengar sama-sama. Tunggu dulu loading. Oke, untuk di audio 2 ini sepertinya volumenya lebih kecil ya, jadi amplitudenya dikurangi dan frekuensinya lebih tinggi karena nadanya lebih tinggi dari yang kedua gitu. Jadi suaranya lebih tinggi dari sebelumnya, maksudnya nadanya. Dan nada seperti itu saya coba-coba di 1590-an dan hasilnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk di file audio 3. Menurut Anda parameter apa yang dirubah dan mengapa? Kita dengar audio yang ketiga. Nah, menurut saya audio 3 dan audio 2 itu tidak ada perbedaannya. Ini audio 2. Dan ini yang ketiga. Jadi menurut saya parameternya sama dengan audio yang kedua. Tidak ada ya seperti file di audio yang kedua jawabannya. Selanjutnya di audio keempat, menurut Anda parameter apa yang dirubah? Kita dengar audio yang keempat. Nah, seperti itu. Audio yang keempat menurut saya itu terdengar seperti ada dua suara yang digabungkan. Jadi ada nada tingginya dan ada nada rendahnya. Terdengar ada dua nada yang disatukan ya. Jadi kemungkinan terdapat dua frekuensi audio dalam satu file itu kemudian digabungkan. Saya coba ini frekuensi yang pertama itu 270 dan frekuensi yang kedua 400. Dan hasilnya seperti ini. Ya, ada dua frekuensi gitu. Tidak persis sama dengan audio yang ini untuk tingkat nadanya karena saya tidak tahu pasti nilai frekuensi yang terkandung di audio keempat, tapi menurut saya audio keempat itu parameter yang dirubahnya adalah ada dua frekuensi yang disatukan. Jadi ada dua gelombang ini, S1, S2, kemudian digabungkannya S1 plus S2. Seperti ini. Yang selanjutnya, soal selanjutnya dari program di atas selalu modifikasi agar hasil audio di mana frekuensinya berubah seiring
Durasi biasanya frekuensinya terus naik atau turun, bersifat fluktuatif, dan frekuensinya yang digunakan adalah 200 hingga 4000 ya. Kita coba ini hasilnya. Frekuensi sampelnya seperti ini. 15.000, durasinya 5 detik. Ini untuk T durasi. Ini startnya kita mulai dari 200 sesuai soal 200 Hz dan M-nya 4000. Kemudian ini lens space. Kita coba hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya audio terus naik, frekuensinya terus naik, semakin tinggi ya, semakin tinggi frekuensinya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari modul 3. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.